Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Amin. Ini masih ada di tempat kerja ya teman-teman ya. Itu situasi di luar seperti biasa, kosong. Dan di sini saya akan menceritakan perjalanan saya pertama kali naik speedboat dari Banyuwangi ke Bali yang sangat menyedihkan. Jalurnya terlalu kurang jelas ini. Jalur wisata kalau jalur ngamuk. Aduh. Ini jalur perikanan. Jalur Kambil. Jalur Kerdus, Racek Besi, jalur ikan, jalur Brambang. Oh, jadi ini diusungi kok kene ya. Oh, jalur Ndok. Oh, Ekspres Bahari like. Jadi ini saya sudah sampai di Marina Boom ya teman-teman ya. Di Marina Boom, di situ saya naik speedboat. Bisa boleh beli tiket di situ atau check in di situ. Itu. Oh, dapat tak kau balik esek, tak kau lek megai. Jadi ini persiapan, kita check in dulu di sini. Ini saat-saat yang menegangkan ya teman-teman ya. Jadi kita make a line di situ, antrian satu persatu. Ini aduh rasanya ya Allah. Dan segalanya ini masih manual ya teman-teman ya. Lihat itu jembatannya bagaimana itu. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Semuanya selamat sampai tujuan. Yang penting itu tujuannya sudah selamat. Ini tiketnya sekitar 250. Sekitar itulah. Sekitar itu tiketnya satu jalan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa tempuh cuman 3 jam saja dari Marina Boom Banyuwangi ke Serangan. Itu kita melihat ponakan-ponakan, hati saya hancur teman-teman ya Allah. Di situ ya Adifa, Abil dan Azril. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kenapa saya harus jauh-jauh dari keluargaku? Jadi ya ini sudah ya melihat mak saya dan rasanya aduh nggak kuat teman-teman. Ini adalah hal terberat buat saya melihat ibu saya menanggung hidup sendirian tanpa orang tua saya. Ini adalah hal yang sangat berat bagi saya ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya di sini speedboatnya jalan dan saya tidak sanggup untuk menahan air mata ini.
Hari itu, bulan Agustus tahun 2025, hari yang sampai sekarang masih kuregistrasi sebagai hari paling buruk dalam hidupku. Hari ketika dunia seakan runtuh dan hatiku seperti dihapus, disapu, swept away. Aku berdiri di dermaga kecil Banyuwangi, tiket speedboat di tangan. Tubuh bergetar, bukan karena angin laut sore itu, tapi karena rasa takut yang menjerat dada, memikirkan beratnya meninggalkan ibu. Speedboat itu akan membawaku ke Bali, bukan untuk liburan, bukan untuk kesenangan, tapi untuk benerja. Ayah saya telah meninggal tiba-tiba karena serangan jantung ketika aku sedang bekerja di Australia. Aku terlambat, tidak sempat mengucapkan kata perpisahan, tidak sempat meminta maaf untuk semua pertengkaran kecil yang tak penting. Keringat dingin membasahi telapak tanganku, bukan karena takut ombak atau speedboat yang akan mengguncang, tapi karena takut pada kenyataan bahwa setelah perjalanan ini, aku harus menghadapi rumah kosong tanpa suara tawanya, tanpa pelukan hangatnya, tanpa kata-kata yang selalu kukeluhkan, tapi sebenarnya kurindukan. Mesin speedboat mulai menyala, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang selamanya. Dulu selalu bapak dan ibu yang selalu menemani, mengantar dan menjemputku, kini hanya bayangan dan air mata. Di kejauhan, aku melihat ibu, wajahnya sendu, matanya memerah, dan aku tahu air matanya hanya menunggu waktu untuk jatuh. Hatiku teriris melihatnya berdiri di sana, dengan tubuh yang rapuh, seakan menahan dunia di pundaknya sendirian. Aku ingin berlari, kembali ke pelukannya, tapi aku juga tahu aku harus berangkat. Mesin speedboat meraung. Suara keras itu seperti gong yang memukul dadaku. Inilah perpisahan. Kapal mulai melaju, meninggalkan dermaga. Aku menoleh ke belakang, melihat ibu yang semakin kecil, semakin jauh, lalu menghilang di telan garis pantai. Dan di momen itu, sesuatu dalam diriku retak. Hatiku bukan lagi hati tapi serpihan kaca, jatuh satu demi satu ke dasar laut. Ombak menghantam lambung kapal. Air asin menciprat ke wajahku. Setiap cipratan seperti menampar. Kamu benar-benar meninggalkannya. Kenangan indah bersama ayah masih terukir jelas dalam ingatan. Tawa riang yang menghangatkan hati, pelukan erat yang menenangkan jiwa, dan nasihat bijak yang selalu menjadi pegangan hidup. Namun kini, ayah telah pergi meninggalkan dunia, menyisakan luka yang menganga dan perpisahan yang terasa begitu menyakitkan. Kesedihan semakin dalam saat melihat ibu berdiri sendirian. Separuh jiwanya seolah ikut terkoyak, merasakan kehilangan yang sama. Perjalanan duka dari Banyuwangi ke Bali diiringi tangisan panjang selama 3 jam. Air mata bercampur dengan air laut, menciptakan rasa pahit yang tak terlukiskan. Air laut terasa pahit karena garam, namun air mata ini pahit karena kehilangan yang tak tergantikan. Sosok ayah yang begitu berarti, kini hanya tinggal kenangan. Namun cinta dan pelajaran hidupnya akan selalu hidup dalam hati, menjadi penguat dalam menjalani hari-hari tanpanya. Di tengah perjalanan, Eka menatap ombak yang menggila. Gelombang besar naik, turun, menghentak kapal seakan ingin menelannya. Ada momen aku berpikir, bagaimana kalau aku ikut saja ke dalam sana, menyelam, hilang, dan pergi bersama ayah. Laut seakan memanggil, mari ikut. Di sini tidak ada rasa sakit, tapi setiap kali pikiran itu datang, bayangan ibu kembali. Wajahnya, suaranya, tubuhnya yang ringkih. Aku tahu, jika aku ikut ombak, aku benar-benar meninggalkannya sendirian. Dan itu terlalu kejam. Aku lalu teringat anak-anakku. Aku tidak mau mereka merasakan kehilangan seperti yang kualami. Aku tidak mau mereka tumbuh dengan kenangan pahit, melihat ibunya menyerah pada rasa sakit. Aku ingin mereka belajar bahwa meski dunia mematahkanmu, kamu tetap bisa berdiri. Aku berkata pada diriku sendiri di tengah suara mesin kapal, Eka,
Kamu harus sehat, kamu harus kuat, kamu harus hidup bukan untuk dirimu saja, tapi untuk mereka yang menunggumu di rumah. Perjalanan itu akhirnya selesai. Speedboat merapat di Bali, tapi di hatiku, perjalanan kesedihan ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendiri. Ada ibu, ada anak-anakku, ada cinta yang harus kujaga. 3 jam di atas laut terasa seperti 3 abad. Setiap menit membawa ingatan tawa di dapur bersama ibu. Tangan bapak menepuk bahuku. Suara panggilan makan yang kini hanya jadi gema. Aku, wanita 50 tahun menatap jauh ke horizon, mencoba mencari harapan. Tapi di antara biru laut dan biru langit yang kutemukan hanya rasa kosong. Namun, dari kekosongan itulah aku belajar bahwa menangis bukan kelemahan. Menangis adalah cinta yang terlalu dalam, terlalu besar, sehingga tubuh kecilku tidak sanggup menahannya sendiri. Kenangan indah bersama ayah masih terukir jelas dalam ingatan. Tawa riang yang menghangatkan hati, pelukan erat yang menenangkan jiwa, dan nasihat bijak yang selalu menjadi pegangan hidup. Namun kini, ayah telah pergi meninggalkan dunia, menyisakan luka yang menganga dan perpisahan yang terasa begitu menyakitkan. Kesedihan semakin dalam saat melihat ibu berdiri sendirian. Separuh jiwanya seolah ikut terkoyak, merasakan kehilangan yang sama. Perjalanan duka dari Banyuwangi ke Bali diiringi tangisan panjang selama 3 jam. Air mata bercampur dengan air laut menciptakan rasa pahit yang tak terlukiskan. Air laut terasa pahit karena garam, namun air mata ini pahit karena kehilangan yang tak tergantikan. Sosok ayah yang begitu berarti kini hanya tinggal kenangan. Namun cinta dan pelajaran hidupnya akan selalu hidup dalam hati, menjadi penguat dalam menjalani hari-hari tanpanya. Perjalanan itu akhirnya selesai. Speedboat merapat di Bali, tapi di hatiku, perjalanan kesedihan ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendiri. Ada ibu, ada anak-anakku, ada cinta yang harus kujaga. Ya Allah, kuatkan langkahku di atas bumimu, ringankan hati ibu, bahagiakan jiwa anak-anakku. Terimalah ayah di sisimu, dan jadikan aku anak yang terus mendoakan. Amin. Inilah ceritaku tentang hati yang hancur di atas ombak, tentang perpisahan, kehilangan, dan cinta yang tetap harus dijaga. Kata-kata iya rasanya numpak speedboat pertama kali. Enak, dijamin nyaman, pertama kali dar asik seru pokoknya. Tol tidak terasa 2 jam nyampe Pulau Dewata Bali. Kita habiskan waktu 2 hari toh, happy ending. Oke, alhamdulillah selamat sampai tujuan, sehat, aman, terkendali. 2 jam ditinggal tidur, tahu-tahu sudah sampai di pelabuhan. Ini paling ya. Jadi ini kita sudah sampai di pantai Serangan.
seperti ini kita dibantu oleh kru kapal. Jadi cewek-cewek yang keberatan itu dibantu oleh kru kapal teman-teman ya. Akan tetapi yang cowok-cowok itu dibiarkan. Itu coba lihat itu kakakku bawa yang besar begitu tidak dibantu apa-apa, itu padahal itu juga 20 kilo. Coba kalau nggak ada masput itu nanti susah. Aduh, ternyata agak manual ya teman-teman ya. Keren ya, ternyata kita sudah sampai di kita sudah sampai di Serangan, di Swiss. Ditinggal tidur sudah sampai di Serangan. Alhamdulillah. Yud. Ini cuman anak-anak itu kira untuk manual gitu. Apa ki? Jembatan nih. Taman melok Mas Bud. Jadi awak cuma menderita mengloro. Piye jodoh. Sudah sampai di Serangan. Asril, dade wis teko Serangan sayang. Begitulah teman-teman cerita kami tentang perjalanan kami menuju ke Bali. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.